Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, good morning students. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine to thank you. Bertemu lagi dengan Miss Hilma hari ini, kita akan belajar PPKN. PPKN kita kali ini sudah masuk buku tema 4 tentang hak dan kewajibanku, dan subtema 2 tentang hak dan kewajibanku di rumah. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi hak dan kewajiban pernah teman-teman pelajari sebelumnya. Pasti semuanya masih ingat ya, arti dari kewajiban. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Lalu, setelah kita melakukan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban di rumah, kali ini kita akan membahas tentang tempat tinggal, berpakaian, dan makanan. Ketiga hak dan kewajiban tersebut pasti teman-teman pernah mendapatkan atau memperoleh serta melakukannya di dalam rumah. Oke, untuk lebih semangat lagi, masih ingat ya tepuk semangat kita? Yuk sama-sama kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah semuanya sudah terlihat semangat. Meskipun dari rumah kita belajar hanya lewat PJJ, tapi semua harus tetap semangat. Baik teman-teman, sebelum masuk materi lebih lanjut, kita saksikan dan kita simak dulu video berikut ini. Hak dan kewajiban anak di rumah. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua.
Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Oke teman-teman, setelah menyaksikan video tadi, kita jadi tahu ya, hak dan kewajiban itu banyak ragamnya. Tergantung di mana dan sebagai apa kita. Kebetulan materi hari ini tentang hak dan kewajibanku di rumah. Jadi, teman-teman sebagai anak pasti punya kewajiban. Dan setelah melakukan kewajiban akan menerima haknya sebagai anak. Nah, saat teman-teman sudah melakukan kewajiban dan menerima hak, pasti bisa merasakan manfaat bagaimana kalau kita sudah melakukan kewajiban kita, lalu kita diberikan hak. Otomatis, semua kegiatan yang ada di dalam rumah bisa kita lakukan dengan baik. Lebih jelas lagi, Miss akan menjelaskan 3 hak dan kewajiban teman-teman di rumah, yaitu terhadap tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Oke? Miss minta teman-teman bisa fokus dan memperhatikan penjelasan Miss berikut ini. Kewajiban dan hak tentang tempat tinggal. Kewajiban pertama, bersyukur memiliki tempat tinggal. Haknya, memperoleh tempat tinggal yang layak. Kedua, membantu orang tua menjaga kebersihan rumah. Haknya mendapatkan rumah yang bersih. Ketiga, merapikan atau menata rumah dengan baik. Haknya mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Keempat, menjaga ketenangan di dalam rumah. Contohnya dengan berbicara yang sopan, santun, dan tidak berteriak-teriak. Haknya mendapatkan suasana rumah yang nyaman. Kelima, menjaga keamanan di dalam rumah. Contohnya, mengunci pintu dan jendela saat malam hari atau saat berpergian. Haknya mendapatkan rumah yang aman dan nyaman. Kewajiban dan hak dalam berpakaian. Kewajiban pertama, menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Haknya mendapatkan pakaian yang bersih dan rapi. Kedua, berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggal. Haknya mendapatkan pakaian yang beraneka ragam. Ketiga, mengenakan pakaian dengan hati-hati. Haknya memperoleh pakaian yang bagus. Keempat, menjaga pakaian dengan hati-hati. Haknya mendapatkan pakaian yang bagus dan nyaman saat dipakai. Kelima, mencuci baju bila kotor. Haknya mendapatkan baju yang bersih, rapi, dan wangi.
Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberikan pakaian. Orang tua kitalah yang telah memberikan hak kepada kita, sehingga kita juga bisa berterima kasih kepada mereka. Kewajiban dan hak tentang makanan. Kewajiban kita terhadap makanan yang pertama adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil. Lalu haknya mendapatkan sarapan pagi sebelum ke sekolah. Yang kedua, makan makanan yang sudah disediakan. Haknya memperoleh makanan yang cukup. Ketiga, mengambil makanan secukupnya. Haknya mendapatkan makanan yang bersih dan sehat. Keempat, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Haknya memperoleh tubuh yang sehat. Yang kelima, memilih makanan yang bergizi serta sehat. Haknya, kita akan mendapatkan nutrisi ataupun gizi yang baik yang akan ada di dalam tubuh kita. Artinya, kita bisa menjadikan tubuh kita menjadi sehat dengan memilih makanan yang sehat. Alhamdulillah, materi PPKN kita hari ini tentang hak dan kewajibanku di rumah sudah selesai. Mudah-mudahan dengan penjelasan Miss tadi dapat teman-teman pahami dengan baik. Setelah ini teman-teman akan menyelesaikan worksheet ke-13 yang berjudul Hak dan Kewajibanku di Rumah. Di sana ada 3 tabel tentang hak dan kewajibanku terhadap tempat tinggal, dalam berpakaian, dan tentang makanan. Teman-teman boleh jika punya jawaban sendiri atau punya pendapat sendiri tentang kewajiban dan hakku di rumah. Terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga semangatnya. Ketemu lagi nanti pada pelajaran PPKN berikutnya. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.